Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam adalah awal mula penciptaan manusia. Dahulu kala, sebelum bumi dihuni oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan segala keindahan dan kesempurnaannya. Suatu hari Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah." Para malaikat terkejut dan bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan di sana orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau?" Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil dari berbagai penjuru bumi, sehingga ia memiliki beragam warna dan sifat. Setelah Adam sempurna dalam bentuknya, Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri Adam, dan seketika itu Adam pun hidup. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, pengetahuan yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Semua malaikat bersujud, kecuali iblis. Iblis menolak karena kesombongan dan merasa lebih mulia, sebab ia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Akibat pembangkangannya, iblis pun diusir dari surga dan menjadi musuh abadi bagi keturunan Adam. Allah kemudian menempatkan Adam di dalam surga yang indah, sebuah tempat penuh kenikmatan dan kedamaian. Namun, Adam merasa kesepian, maka Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam saat ia tertidur lelap sebagai pendamping hidupnya. Adam dan Hawa hidup bahagia di surga, menikmati segala isinya, kecuali satu pohon. Allah melarang mereka mendekati dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Iblis yang penuh dengki tidak tinggal diam. Ia terus membisiki Adam dan Hawa dengan tipu daya, meyakinkan mereka bahwa memakan buah itu akan menjadikan mereka kekal atau seperti malaikat. Tergoda oleh bujuk rayu iblis, Adam dan Hawa akhirnya melanggar perintah Allah. Begitu mereka memakan buah itu, aurat mereka pun tersingkap dan rasa malu menyelimuti keduanya. Mereka segera menutupi diri dengan dedaunan surga. Dengan penuh penyesalan, Adam dan Hawa mengakui kesalahan mereka dan memohon ampun kepada Allah. Allah menerima taubat mereka, tetapi sebagai akibat dari perbuatan mereka, Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun ke bumi. Di bumi, Adam dan Hawa memulai kehidupan baru yang penuh tantangan. Mereka harus berusaha untuk bertahan hidup, mencari makanan, dan membangun peradaban. Meskipun berat, mereka tidak pernah menyerah dan terus beribadah kepada Allah. Dari Adam dan Hawa inilah lahirlah keturunan-keturunan selanjutnya yang menjadi cikal bakal umat manusia di seluruh dunia. Setelah Adam dan Hawa turun ke bumi, dimulailah cerita awal manusia di bumi dan keturunannya di bumi. Adam dan Hawa harus belajar bagaimana bertahan hidup. Mereka bekerja keras, bercocok tanam, dan mencari rezeki. Allah membimbing mereka dalam setiap langkah, mengajarkan cara-cara untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia yang sama sekali berbeda dengan surga. Dari pernikahan Adam dan Hawa, lahirlah anak kembar pertama mereka, Qabil, Kain, dan saudara perempuannya, serta Habil, Abel, dan saudara perempuannya. Allah menetapkan bahwa keturunan Adam dapat menikah dengan saudara kembar dari pasangannya yang berbeda kelahiran. Misalnya, Qabil menikah dengan saudara perempuan Habil, dan Habil menikah dengan saudara perempuan Qabil. Suatu hari, ketika mereka dewasa, Allah memerintahkan agar Qabil dan Habil mempersembahkan kurban kepadanya. Qabil adalah seorang petani, dan ia mempersembahkan hasil tanamannya yang kurang baik. Sementara itu, Habil adalah seorang peternak, dan ia mempersembahkan hewan kurbannya yang terbaik, paling gemuk dan paling dicintai. Allah menerima kurban Habil karena keikhlasan hatinya, sementara kurban Qabil ditolak. Hal ini menimbulkan rasa iri dan dengki yang amat sangat dalam diri Qabil. Iblis yang selalu mencari celah membisiki Qabil untuk melakukan kejahatan.
Qabil kemudian membunuh saudaranya, Habil, karena rasa cemburu dan iri hati. Ini adalah pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Setelah membunuh Habil, Qabil dilanda kebingungan dan penyesalan. Allah lalu mengutus seekor gagak yang mengorek-ngorek tanah untuk menunjukkan kepada Qabil bagaimana cara menguburkan jenazah saudaranya. Peristiwa ini sangat menyedihkan bagi Adam dan Hawa. Meski dilanda kesedihan mendalam, Adam dan Hawa terus bersabar dan bertawakal kepada Allah. Mereka terus beribadah dan memohon ampunan. Allah kemudian menganugerahi mereka seorang putra lagi yang saleh bernama Syits. Dari Syits inilah garis keturunan para nabi dan rasul selanjutnya berasal. Nabi Adam alaihissalam hidup dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan ia menjadi nabi pertama yang mengajarkan tauhid dan syariat Allah kepada anak cucunya. Beliau senantiasa membimbing mereka untuk menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi segala bentuk kemusyrikan. Akhirnya, tiba saatnya Nabi Adam alaihissalam wafat. Beliau meninggalkan warisan keimanan dan keturunan yang menyebar ke seluruh penjuru bumi, membentuk peradaban manusia. Setelah wafatnya Nabi Adam alaihissalam, keturunan beliau terus berkembang biak dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Mereka membentuk suku-suku dan kemudian peradaban-peradaban awal. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Adam, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dilanjutkan oleh para keturunannya, terutama melalui putranya, Nabi Syits alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam juga dikenal sebagai nabi pertama yang menerima wahyu dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran ini menjadi dasar bagi kehidupan beragama dan moral bagi manusia pertama. Beliau mengajarkan pentingnya salat, puasa, dan tata cara beribadah lainnya meskipun dalam bentuk yang belum sesempurna syariat nabi-nabi setelahnya. Penting juga untuk diingat bahwa kisah Adam dan Hawa turun ke bumi adalah awal dari ujian bagi umat manusia. Bumi bukanlah surga yang penuh kenikmatan tanpa usaha. Disinilah manusia diuji dengan kebaikan dan keburukan, dengan godaan dan ketaatan. Hidup di bumi berarti berjuang, belajar, dan berusaha untuk kembali kepada fitrah yang suci, serta meraih ridha Allah agar dapat kembali ke surga. Makna mendalam kisah Nabi Adam alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam bukan hanya sekadar cerita tentang individu pertama, melainkan mengandung pelajaran-pelajaran universal yang abadi. Pentingnya ketaatan, pelanggaran perintah Allah oleh Adam dan Hawa, meskipun karena godaan, menunjukkan konsekuensi dari ketidaktaatan, hakikat taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Taubat Adam dan Hawa mengajarkan kita bahwa pintu ampunan Allah selalu terbuka bagi hambanya yang menyesali dosa-dosanya dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Perjuangan melawan iblis. Iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia sejak Adam. Kisah ini mengingatkan kita untuk senantiasa waspada terhadap bisikan dan tipu daya setan. Martabat manusia. Meskipun diusir dari surga, manusia tetap diberi kedudukan sebagai khalifah di bumi, artinya pemimpin dan pengelola bumi dengan segala isinya. Ini menunjukkan potensi dan tanggung jawab besar yang dimiliki manusia, adanya takdir dan ikhtiar. Manusia memiliki kebebasan memilih atau ikhtiar, tetapi Allah juga memiliki takdirnya. Kisah Adam menunjukkan bagaimana keduanya berinteraksi. Demikian informasi yang bisa kami bagikan hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan jadi inspirasi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan nantikan konten informatif lainnya di video-video berikutnya. Dan mohon maaf bila ada salah ucapan dan kata-kata yang salah, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.